Pernahkah kamu menarik nafas, lalu merasa seolah yang bernafas bukan lagi dirimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rahasia yang tidak diajarkan dengan suara keras, tidak dituliskan dengan tinta tebal, dan tidak dibicarakan di keramaian. Rahasia ini hanya dibisikkan kepada hati yang berani diam. Para kekasih Allah tidak mengenalnya sebagai zikir panjang, tetapi sebagai tenggelamnya nafas dalam satu kesadaran. Ketika menyatu dengan tarikan dan hembusan, sesuatu yang halus mulai runtuh, rasa memiliki, rasa merasa, dan rasa mengaku. Yang tersisa bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang begitu dekat hingga tidak bisa dijelaskan dengan kata. Inilah titik di mana ruh berhenti mencari dan mulai disaksikan. Jika selama ini zikirmu terasa di lisan tapi belum di kedalaman, mungkin bukan karena kurangnya amal, melainkan karena nafasmu belum kau kembalikan sepenuhnya kepada Dia. Dan malam ini kita akan membuka tirai itu. Perlahan dalam diam melalui rahasia yang hanya dikenal oleh mereka yang telah tenggelam. Bab 1. Pintu sunyi menuju UU. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Momen itu datang ketika suara dunia mulai mengecil, ketika pikiran lelah mencari jawaban, dan hati justru terdiam dalam kejujuran paling dalam. Di titik itulah para kekasih Allah mengenal sebuah rahasia. Bukan kalimat panjang, bukan doa yang ramai, melainkan satu hembusan nafas yang tenggelam dalam Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibicarakan sembarangan, karena rahasia ini hanya terbuka bagi hati yang mau melepas dirinya sendiri. Bukan sekadar bunyi, ia bukan huruf, bukan lafaz yang dikejar jumlahnya. Ia adalah isyarat dari zat yang tidak bisa dijangkau oleh nama, namun terasa dekat dalam keheningan. Ketika seseorang menyebut sejatinya ia sedang menarik dirinya keluar dari segala klaim, dari segala rasa memiliki, dari segala identitas dunia. Inilah awal tenggelam, bukan tenggelam dalam kegelapan, tetapi tenggelam dalam kesadaran bahwa dirinya hanyalah nafas yang dipinjamkan, hidup karena dihidupkan. Para kekasih Allah tidak memulai perjalanan ini dengan keyakinan yang besar, melainkan dengan pengakuan yang jujur, bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Dari ketidaktahuan itulah mulai berdenyut. Nafas ditarik tanpa ambisi, dihembuskan tanpa tuntutan. Setiap tarikan adalah pengakuan akan kebutuhan. Setiap hembusan adalah penyerahan tanpa syarat. Di sini zikir tidak lagi di lisan, melainkan di dalam ruang batin yang tidak bisa disentuh oleh ria dan pujian manusia. Ketika mulai menyatu dengan nafas, sesuatu yang halus terjadi. Hati yang selama ini gaduh oleh harapan dunia perlahan melunak. Luka-luka lama yang tidak pernah sempat ditangisi mulai menemukan tempatnya. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena ada rasa ditemani oleh Yang Maha Hadir. Inilah rahasia yang jarang disadari, bahwa tidak mengubah keadaan di luar, melainkan mengubah cara ruh berdiri di hadapan takdir. Dan perubahan inilah yang membuat para kekasih Allah tampak tenang di tengah badai. Bab ini adalah pintu, bukan tujuan. Sebuah undangan sunyi bagi siapapun yang merasa lelah dengan zikir yang hanya berhenti di bibir. Jika hatimu pernah bertanya mengapa semakin banyak ibadah, namun semakin kosong, mungkin bukan amalnya yang kurang, melainkan kehadiranmu yang belum utuh. Tidak menuntutmu menjadi suci, tidak menuntutmu menjadi sempurna. Ia hanya meminta satu hal, keberanian untuk tenggelam dan membiarkan Allah yang menampakkan dirinya di dalam diam. Bab 2. Saat nafas tak lagi milikmu. Ada fase halus yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Fase ketika seseorang menyadari bahwa nafas yang selama ini ia kira miliknya, ternyata tidak pernah benar-benar berada dalam genggamannya. Setiap tarikan datang tanpa diminta, setiap hembusan pergi tanpa pamit. Disinilah mulai menampakkan maknanya yang paling dalam. Bukan sebagai zikir yang diucapkan, melainkan sebagai kesadaran bahwa hidup ini sedang dipinjamkan detik demi detik oleh Yang Maha Menghidupkan. Ketika seseorang duduk dalam diam, membiarkan nafas berjalan apa adanya, ia perlahan melihat betapa rapuhnya dirinya. Tidak ada yang bisa ia tahan jika nafas itu berhenti.
Tidak ada yang bisa ia banggakan jika hidup itu dicabut. Kesadaran ini tidak melahirkan ketakutan, justru melahirkan kelembutan. Hati menjadi lebih rendah, lebih jujur, dan lebih siap menerima kebenaran bahwa hanya Allah yang benar-benar ada, sementara diri hanyalah bayangan yang diberi wujud sementara. Para kekasih Allah tidak melawan rasa ini. Mereka tidak berusaha menguasai nafas, tidak pula memaksanya tunduk pada teknik tertentu. Mereka membiarkan Hu hadir di sela-sela kesadaran, seperti cahaya lembut yang menyelinap tanpa suara. Dalam keadaan ini, ego perlahan kehilangan pijakannya. Keinginan untuk dipuji melemah, dorongan untuk terlihat saleh memudar, karena ruh sedang sibuk menyaksikan kehadiran yang jauh lebih agung daripada penilaian manusia. Di titik ini, zikir berubah menjadi pertemuan, bukan pertemuan yang bisa digambarkan dengan kata-kata, melainkan rasa yang membuat hati bergetar tanpa sebab. Kadang air mata jatuh tanpa cerita, kadang dada terasa lapang tanpa alasan. Itulah tanda bahwa Hu sedang bekerja, bukan pada pikiran, tetapi pada lapisan terdalam ruh. Lapisan yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan ambisi yang tak pernah selesai. Bab ini mengajarkan satu rahasia yang sering terlewat, bahwa semakin seseorang merasa tidak memiliki apa-apa, justru semakin dekat ia dengan yang memiliki segalanya. Nafas yang dilepaskan dengan kesadaran Hu adalah latihan melepaskan diri dari ilusi kendali. Dan dari pelepasan inilah, para kekasih Allah belajar satu hal yang paling berat bagi manusia, percaya sepenuhnya, bahkan sebelum melihat jawaban. Bab 3. Hilangnya suara diri. Ada saatnya dalam perjalanan ini, ketika batin menjadi begitu hening hingga suara diri sendiri terdengar asing. Bukan karena pikiran berhenti sepenuhnya, melainkan karena ia tak lagi menjadi pusat. Hu bekerja dengan cara yang lembut namun tegas. Ia menggeser perhatian dari aku menuju kesadaran yang lebih luas. Di fase ini seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi pelaku utama, melainkan saksi dari kehidupan yang sedang berjalan atas kehendak Allah. Ketika suara diri melemah, banyak orang justru merasa gelisah. Ego merasa terancam karena ia tidak lagi didengar. Namun para kekasih Allah tidak mundur dari kegelisahan ini. Mereka duduk bersamanya, menatapnya tanpa menghakimi. Di sanalah Hu menjadi penenang yang tidak memberi jawaban, tetapi memberi kehadiran. Kehadiran yang membuat hati berani melewati kekosongan, tanpa harus segera mengisinya dengan kata-kata. Dalam keadaan ini, doa pun berubah bentuk. Tidak lagi berupa permintaan panjang, tidak lagi dihiasi harapan yang mendesak. Doa menjadi diam yang penuh makna. Setiap nafas seakan berkata, "Engkau lebih tahu." Dan kalimat itu, meski tidak diucapkan, terasa lebih jujur daripada 1000 lafaz yang lahir dari kegelisahan. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tidak sibuk mengarahkan Allah, tetapi membiarkan diri mereka diarahkan. Sedikit demi sedikit, seseorang mulai mengenali perbedaan antara kehendak dan kebutuhan. Banyak yang selama ini ia kejar ternyata hanya kehendak ego, bukan kebutuhan ruh. Hu membersihkan lapisan ini tanpa paksaan. Ia tidak memaksa seseorang berhenti menginginkan dunia, tetapi membuat dunia kehilangan cengkeramannya. Yang tersisa hanyalah rasa cukup yang sunyi, rasa cukup yang tidak perlu diumumkan. Bab ini adalah tentang keberanian untuk tidak bersuara, untuk tidak selalu tahu, dan untuk tidak selalu merasa benar. Saat suara diri mereda, ruang dalam hati terbuka. Dan di ruang itulah, tanpa bentuk dan tanpa arah, Hu hadir sebagai pengingat paling dalam, bahwa yang paling nyata bukanlah dirimu, melainkan Dia yang membuatmu ada. Bab 4. Tenggelam tanpa takut. Pada titik tertentu, rasa takut mulai kehilangan alasan. Bukan karena hidup menjadi mudah, bukan pula karena ujian berhenti datang, melainkan karena ruh telah belajar satu rahasia, bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Hu mengajarkan tenggelam tanpa panik, larut tanpa kehilangan arah, seperti seseorang yang jatuh ke dalam laut namun tiba-tiba sadar bahwa air itu menopangnya, bukan menenggelamkannya. Para kekasih Allah tidak kebal dari kesulitan. Mereka merasakan sakit, kecewa, dan kehilangan sebagaimana manusia lainnya. Namun ada perbedaan halus yang hanya bisa dirasakan dari dekat. Hati mereka tidak lagi memberontak.
Ketika musibah datang, Hu menjadi tempat bersandar yang sunyi. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk menerima kenyataan tanpa hancur di dalamnya. Dalam tenggelam ini, seseorang mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti tidak ada gelombang, melainkan kemampuan untuk tidak karam oleh gelombang itu. Nafas berjalan perlahan, kesadaran melebar, dan hati tidak lagi tergesa-gesa mencari makna di balik setiap kejadian. Karena makna itu hadir sendiri, seperti cahaya yang muncul ketika mata berhenti memaksa untuk melihat. Ada keajaiban yang jarang disadari di fase ini. Semakin seseorang pasrah, semakin tajam rasa hidupnya. Warna dunia terasa lebih jujur, pertemuan dengan manusia terasa lebih dalam, bahkan kesendirian terasa hangat. Hu tidak menjauhkan dari dunia, justru membuat dunia kehilangan kuasanya untuk melukai secara berlebihan. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, kekuatan yang membuat para kekasih Allah tetap lembut meski telah ditempa berkali-kali. Bab ini mengajakmu untuk berani tenggelam tanpa syarat. Tidak semua hal harus dipahami, tidak semua luka harus segera sembuh. Ada waktu ketika yang dibutuhkan hanyalah berhenti melawan dan membiarkan Allah bekerja di balik tirai yang tidak bisa kamu lihat. Dalam keheningan itulah, Hu menjaga ruhmu, bahkan saat kamu sendiri belum tahu bagaimana caranya bertahan. Bab 5, saat hati menjadi ruang. Perjalanan ini membawa seseorang ke sebuah kesadaran yang lembut namun menggetarkan, bahwa hati bukanlah tempat menyimpan beban, melainkan ruang untuk menerima kehadiran. Ketika Hu terus mengalir bersama nafas, hati perlahan berubah bentuk. Ia tidak lagi sempit oleh prasangka, tidak lagi penuh oleh tuntutan. Ia menjadi lapang seperti langit yang tidak menolak awan gelap maupun cahaya matahari. Para kekasih Allah tidak sibuk membersihkan hati dengan cara yang keras. Mereka tidak memerangi sifat buruk dengan amarah, tidak pula mengejar kesucian dengan paksaan. Mereka membiarkan Hu bekerja dengan caranya sendiri. Setiap kesadaran akan kelemahan justru menjadi pintu kerendahan. Dan dari kerendahan itulah kelembutan lahir. Hati yang lapang bukanlah hati yang kosong, melainkan hati yang tidak menutup diri. Dalam ruang ini, seseorang mulai melihat manusia lain dengan pandangan yang berbeda. Kesalahan orang lain tidak lagi memancing reaksi berlebihan karena ia mengenali kerapuhan yang sama di dalam dirinya. Hu melarutkan dorongan untuk menghakimi, menggantinya dengan rasa mengerti yang tidak perlu disuarakan. Inilah tanda bahwa zikir telah turun dari pikiran ke akhlak, dari konsep ke sikap hidup. Kesendirian pun berubah makna. Ia tidak lagi terasa sebagai kekurangan, melainkan sebagai perjumpaan. Dalam diam, hati merasa ditemani, bukan oleh bayangan, bukan oleh angan-angan, tetapi oleh kehadiran yang tidak membutuhkan bentuk. Disinilah para kekasih Allah mampu duduk lama, tanpa resah, berjalan tanpa tujuan dunia, dan tetap merasa utuh meski tidak memiliki apa-apa untuk dipamerkan. Bab ini adalah tentang menjadi ruang, bukan menjadi pusat. Tentang memberi tempat bagi Allah untuk hadir tanpa dihalangi oleh ego yang ingin diakui. Ketika hatimu menjadi ruang, Hu tidak perlu dipanggil dengan suara. Ia hadir dengan sendirinya, memenuhi setiap celah yang dulu diisi oleh kecemasan, dan mengajarkanmu bahwa kelapangan sejati tidak datang dari memiliki, tetapi dari membiarkan. Bab 6, lenyapnya jarak. Pada tahap ini, sesuatu yang sangat halus mulai dirasakan. Jarak antara hamba dan Tuhannya tidak lagi terasa seperti jurang. Bukan karena seseorang merasa sudah dekat, apalagi merasa setara, tetapi karena konsep jauh dan dekat itu sendiri mulai kehilangan maknanya. Hu menyingkap satu rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, bahwa selama ini yang menciptakan jarak hanyalah perasaan diri yang ingin sampai. Para kekasih Allah tidak sibuk mengejar pengalaman ruhani. Mereka justru berhenti mengejar. Dalam berhenti itulah sesuatu hadir tanpa diundang. Kesadaran akan kehadiran Allah terasa begitu alami, seperti menyadari detak jantung sendiri. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada sensasi yang dramatis, hanya rasa yakin yang tenang bahwa segala sesuatu sedang berada di bawah pengawasan yang maha lembut. Di fase ini, ibadah tidak lagi dipisahkan dari kehidupan.
Setiap langkah terasa sebagai bagian dari penghambaan. Setiap diam terasa sebagai sujud yang tidak terlihat. Hu mengalir tanpa perlu diingatkan, seolah ruh telah mengenali iramanya. Dan ketika lupa pun datang, lupa itu tidak lagi menakutkan karena ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah lupa. Yang menarik, semakin jarak terasa lenyap, semakin seseorang menjaga adabnya. Bukan karena takut dihukum, tetapi karena rasa hormat yang tumbuh dari dalam. Para kekasih Allah tidak banyak berbicara tentang apa yang mereka rasakan, karena mereka tahu bahwa rahasia yang diucapkan seringkali kehilangan cahayanya. Mereka memilih hidup sederhana, berjalan ringan, dan membiarkan Allah dikenal melalui akhlak mereka. Bab ini mengajarkan bahwa kedekatan bukan hasil usaha keras, melainkan buah dari pelepasan. Ketika engkau berhenti merasa terpisah, Hu tidak lagi menjadi tujuan, melainkan keadaan. Dan dalam keadaan itulah, ruh belajar satu pelajaran paling sunyi, bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika engkau sibuk mencarinya di tempat yang jauh. Bab 7, diam yang menyaksikan. Pada tahap ini, diam tidak lagi terasa kosong. Ia justru penuh, padat oleh kesadaran yang hidup. Hu tidak lagi hadir sebagai sesuatu yang diingat, melainkan sebagai keadaan yang menyaksikan. Seseorang duduk, berjalan, atau berbicara, namun di balik semua itu ada kesunyian yang tidak terganggu. Inilah diam yang tidak mati, diam yang terjaga, diam yang mengenali dirinya sendiri. Para kekasih Allah tidak menjadikan diam sebagai pelarian dari dunia. Mereka justru hadir sepenuhnya di tengah dunia, namun tidak larut. Ketika berbicara, kata-kata mereka tidak berlebihan. Ketika mendengar, mereka mendengar lebih dari sekadar suara. Hu menumbuhkan kualitas hadir yang membuat pertemuan sederhana terasa bermakna dan perpisahan tidak lagi melukai sedalam sebelumnya. Dalam diam ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak keresahan berasal dari keinginan untuk diakui. Ketika keinginan itu luruh, batin menjadi ringan. Tidak ada lagi dorongan untuk selalu menjelaskan diri, membela diri, atau membuktikan diri. Hu mengajarkan bahwa cukup dengan menjadi, tanpa harus terlihat. Dan dari ketidakterlihatan inilah, ruh menemukan kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh pujian. Kesadaran ini juga melahirkan kewaspadaan yang lembut. Bukan kewaspadaan yang tegang, melainkan kesadaran bahwa setiap gerak memiliki makna. Para kekasih Allah menjaga langkahnya, bukan karena takut salah, tetapi karena mereka tahu bahwa hidup adalah amanah yang sedang berlangsung. Diam mereka bukanlah kelalaian, melainkan perhatian yang mendalam terhadap apa yang sedang terjadi. Bab ini adalah tentang menyaksikan tanpa mencampuri, hadir tanpa menguasai. Ketika diam menjadi saksi, Hu tidak perlu dicari di luar. Ia terasa di balik setiap nafas, di antara detak waktu, dan di dalam kesadaran yang tidak lagi terburu-buru. Disinilah ruh belajar bahwa ketenangan sejati bukan hasil dari menjauh dari dunia, tetapi dari berhenti bertengkar dengan kehidupan. Bab 8, saat Hu menjadi kehidupan. Pada tahap ini, Hu tidak lagi terasa sebagai praktik ruhani yang dilakukan pada waktu tertentu. Ia menjadi latar dari seluruh kehidupan. Seseorang bangun, bergerak, bekerja, dan berinteraksi. Namun ada kesadaran halus yang tetap menyala di dalam. Seperti aliran air di bawah tanah, tidak terlihat namun terus memberi kehidupan. Inilah fase ketika zikir tidak lagi membutuhkan usaha, karena ia telah menyatu dengan cara seseorang hidup. Para kekasih Allah di tahap ini tidak terlihat istimewa di mata dunia. Mereka makan seperti biasa, tertawa sewajarnya, dan menjalani hari tanpa keanehan yang mencolok. Namun siapapun yang dekat akan merasakan sesuatu yang berbeda, ketenangan yang menular, kehadiran yang tidak menghakimi, dan keteduhan yang membuat hati orang lain merasa aman. Hu bekerja bukan untuk mengangkat derajat lahiriah, tetapi untuk memurnikan getaran batin. Dalam keadaan ini, cobaan tidak lagi dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari tarikan dan hembusan hidup. Datang dan pergi, tanpa perlu ditolak atau dikejar. Seseorang tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Karena pertanyaan itu telah melebur menjadi kepercayaan. Kepercayaan bahwa apapun yang datang membawa pelajaran yang sesuai dengan kesiapan ruhnya saat itu.
Yang paling terasa adalah berubahnya hubungan dengan waktu. Masa lalu tidak lagi menuntut penyesalan berlebihan, masa depan tidak lagi menekan dengan kecemasan. Who membuat seseorang tinggal di saat ini, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai tempat paling jujur untuk berjumpa dengan Allah. Detik demi detik menjadi sakral, bukan karena diisi ritual, tetapi karena dijalani dengan kesadaran. Bab ini menyingkap satu rahasia penting, bahwa puncak perjalanan bukanlah pengalaman luar biasa, melainkan kehidupan biasa yang dijalani dengan ruh yang terjaga. Ketika Who menjadi kehidupan, seseorang tidak lagi mencari cahaya, karena ia telah berjalan di dalamnya, tanpa merasa memilikinya, tanpa merasa telah sampai. Bab 9, kembali tanpa pergi. Di tahap ini, perjalanan terasa seperti berputar, namun sebenarnya telah berubah arah. Seseorang kembali ke dunia yang sama, ke rutinitas yang sama, ke wajah-wajah yang sama, tetapi dengan batin yang tidak lagi sama. Who mengajarkan satu rahasia yang sulit diterima oleh pencari awal, bahwa setelah tenggelam sedalam-dalamnya, seseorang justru dipanggil untuk kembali, bukan untuk meninggalkan kesadaran, melainkan untuk membawanya. Para kekasih Allah tidak tinggal di puncak rasa. Mereka turun dengan kerendahan yang semakin dalam. Mereka hadir di tengah manusia, membantu tanpa merasa berjasa, memberi tanpa merasa memiliki. Tidak ada kebutuhan untuk menceritakan perjalanan batin, karena yang terpenting bukanlah apa yang mereka rasakan, melainkan apa yang bisa dirasakan orang lain ketika berada di dekat mereka. Who menjelma menjadi akhlak yang hidup. Di fase ini, seseorang memahami bahwa ma'rifat tidak membuat hidup menjadi istimewa, justru membuatnya sederhana. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk selaras dengan batinnya, tetapi menyesuaikan batinnya agar selaras dengan kehendak Allah. Konflik tetap ada, perbedaan tetap muncul, namun tidak lagi mengusik kedalaman ruh. Ada ruang dalam hati yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk luar. Yang kembali bukanlah ego lama, melainkan diri yang telah dilembutkan. Diri yang tidak tergesa-gesa menilai, tidak mudah tersinggung, dan tidak haus pengakuan. Who menjaga kesadaran ini seperti api kecil yang tidak menyala terang, tetapi tidak pernah padam. Api yang cukup untuk menerangi langkah sendiri, tanpa membakar siapapun di sekitarnya. Bab ini mengajarkan bahwa puncak tenggelam bukanlah hilang dari dunia, melainkan hadir sepenuhnya di dalamnya. Kembali tanpa pergi, berarti hidup di bumi dengan hati yang tertambat di langit. Dan disitulah para kekasih Allah berjalan tanpa tanda, tanpa sorak, namun membawa kedalaman yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang diam. Bab 10, nafas terakhir yang pertama. Pada akhirnya perjalanan ini tidak ditutup dengan kesimpulan, melainkan dengan penyerahan yang utuh. Who membawa ruh ke satu kesadaran paling sunyi, bahwa awal dan akhir sebenarnya tidak pernah terpisah. Nafas yang pertama kali masuk ke dunia ini dan nafas yang kelak meninggalkannya berasal dari sumber yang sama. Dan di antara dua nafas itulah, kehidupan hanya menjadi kesempatan untuk mengenal, bukan untuk memiliki. Para kekasih Allah hidup dengan kesadaran ini tanpa beban. Kematian tidak lagi menjadi ancaman, melainkan perjumpaan yang dinanti dengan adab. Mereka tidak sibuk mempersiapkan cerita indah tentang akhir hidup, karena setiap nafas telah dijalani sebagai latihan pulang. Who mengajarkan bahwa yang perlu disiapkan bukanlah jawaban, melainkan kesiapan untuk dilepas dari segala yang bukan Allah. Di tahap ini, rasa syukur tidak lagi bergantung pada keadaan. Sempit atau lapang, ramai atau sepi, semuanya diterima sebagai bahasa yang berbeda dari kasih sayang yang sama. Tidak ada lagi pertanyaan tentang apakah Allah mencintai, karena cinta itu terasa di balik setiap kejadian. Bahkan luka pun dipandang sebagai cara Allah melembutkan hati agar tidak mengeras oleh dunia. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang bening. Kejujuran untuk mengakui bahwa diri ini tidak pernah kuat, tidak pernah suci, dan tidak pernah layak, namun selalu diterima. Who menjadi saksi bahwa yang dicari selama ini bukanlah pengalaman ruhani yang tinggi, melainkan kedekatan yang jujur. Kedekatan yang tidak perlu dibuktikan, karena ia dirasakan dalam diam yang paling dalam. Bab terakhir ini bukan penutup, melainkan pintu yang selalu terbuka. Jika suatu hari engkau merasa lelah menjadi seseorang, lelah menjaga citra, dan lelah memahami segalanya, ingatlah satu nafas ini.
Tenggelamlah kembali dalam Hu. Di sanalah para kekasih Allah berdiam, tidak menunggu apapun, tidak mengejar apapun, karena mereka telah pulang, bahkan saat masih berjalan di dunia. Jika hatimu terasa sunyi setelah mendengarnya, jangan diisi dengan kata. Biarkan nafasmu kembali kepada asalnya. Tenggelamlah dalam Hu, karena di sanalah para kekasih Allah pulang, tanpa suara, tanpa jarak, hanya bersama Dia.